Once upon a time. Film diawali dengan seorang wanita bernama Alithea Binnie yang sedang menceritakan kisah tentang dirinya. Alithea ini merupakan seorang dokter yang menghabiskan waktu hidupnya dalam kesendirian. Suatu hari ia pergi ke Istanbul untuk menghadiri sebuah konvensi di mana ia akan menjadi pembicara tentang mitologi bersama temannya yang bernama Gunha. Setibanya di Bandara Istanbul, Alithea disambut oleh pria kecil yang memancarkan energi aneh sambil menggiringnya ke sebuah tempat. Untungnya Gunha dan yang lainnya muncul untuk menjemput Alithea dan membawanya ke tempat konvensi. That's exactly right. Singkat cerita, saat sedang mengikuti konvensi, Alithea kembali melihat makhluk aneh berupa manusia silver di antara penonton dan lagi-lagi hanya Alithea yang bisa melihatnya. Science is what we know, is what we knew back then. Manusia silver itu lalu menakut-nakuti Alithea hingga membuatnya pingsan. Tak lama kemudian, Gunha dan yang lainnya membantu Alithea agar tersadar. Setelah kejadian itu, Gunha menyarankan agar Alithea beristirahat namun ia menolak dan mereka akhirnya pergi ke toko barang antik. It's irrational. Pay it no mind. Apart from the usual aches and pains. Di toko itu, Alithea tertarik pada botol kaca berwarna biru. Penjaga toko mengatakan bahwa botol itu sudah disimpan berabad-abad yang lalu karena bentuknya yang rusak. Gunha ingin membelikan barang yang lebih bagus namun Alithea menolak dan tetap bersikeras ingin membeli botol biru tersebut. Saat kembali ke hotel, Alithea mencoba membersihkan botol itu. Ketika ia menyikat botolnya dengan sikat gigi elektrik, tiba-tiba botol tersebut terbuka dan mengeluarkan sosok hitam tinggi besar yang disebut sebagai jin. Deutsch? Alithea lalu mencoba berkomunikasi dengan jin menggunakan bahasa Yunani, Elinika. Seperti jin pada umumnya, jin ini juga menawarkan Alithea 3 permintaan yang nantinya akan dikabulkan namun dengan syarat Alithea tidak boleh meminta hidup abadi atau penghapusan dosa. Baru tiba di dunia modern, jin sedikit terkesan saat melihat televisi. Ia bahkan bisa mengambil secara langsung gambar Albert Einstein yang ada di layar TV. Namun, Alithea masih belum percaya dengan jin dan belum punya keinginan yang spesifik. Akhirnya mereka mulai berbagi cerita agar saling mengenal. When I was young, also. Alithea bercerita tentang masa kecilnya di mana ia menjadi anak yang penyendiri dan tidak suka bergaul. Ia memiliki teman imajinasi bernama Enzo. Meski Enzo selalu menghilang setiap Alithea sakit kepala, ia akan kembali begitu sakit kepalanya reda. Alithea menulis tentang Enzo di buku jurnalnya agar ia tak lupa dengan teman imajinasinya tersebut. Namun, semakin ia menulis semakin sadar pula bahwa Enzo tidak nyata. Akhirnya ia membakar buku jurnal itu dan mulai melupakan Enzo. Saat itu, pelayan hotel datang mengantarkan makanan untuk Alithea sementara jin bersembunyi sambil mencoba berubah ke ukuran normal. Jin juga memberi makanan yang belum pernah dilihat Alithea yaitu Nane no Hochi. It's Nane no Hochi in your mouth. Jin kemudian mulai bercerita bagaimana ia bisa terjebak di sebuah botol. Ribuan tahun yang lalu, ia memiliki hubungan sepupu dengan Ratu Sheba atau Ratu Balkis karena ibu Ratu Sheba adalah jin. Jin juga memiliki perasaan kepada Sheba hingga akhirnya Raja Sulaiman datang untuk menaklukkan hati Ratu Sheba. Raja Sulaiman yang terkenal memiliki mukjizat bisa berbicara dengan hewan memerintahkan jin untuk memainkan musik indah di hadapan Ratu Sheba sampai-sampai membuatnya meneteskan air mata. Jin mencoba menghasut Sheba agar tidak jatuh hati kepada Raja Sulaiman. Ia menyuruh Sheba memberikan 3 tugas paling sulit yang belum pernah ada yang bisa menyelesaikannya. Menemukan sehelai sutra merah di Istana 1000 Kamar, menebak nama rahasia jin ibunya, dan menyebutkan hal yang paling diinginkan oleh seorang wanita. Namun Raja Sulaiman dengan mudah menyelesaikan ketiganya. Ia mengutus para semut untuk menemukan sutra merah itu, mendapatkan bocoran nama ibu jin dari jin Ifrit, dan berhasil membisikkan hal yang paling diinginkan wanita kepada Sheba. Akhirnya Sheba jatuh hati kepada Raja Sulaiman. Ketika Raja Sulaiman dan Ratu Sheba berada di kamar,
Raja Sulaiman merasakan kehadiran jin. Ia pun memasukkan jin ke dalam botol kuning dan melemparkannya keluar jendela yang kemudian ditangkap oleh burung dan dibuang ke lautan. Akhirnya, jin terkurung di dalam botol itu selama lebih dari 2000 tahun. Jin kemudian menanyakan kisah cinta Alithea. Alithea mengungkapkan bahwa ia pernah menikah dengan seorang pria bernama Jack dan saat itu mengandung anak yang rencananya akan diberi nama Enzo. Sayangnya Alithea mengalami keguguran dan mereka akhirnya bercerai. Alithea pun mengungkapkan bahwa ia tidak ingin meminta permohonan apapun yang membuat jin terkejut karena tugasnya adalah mengabulkan 3 permintaan. Jin hampir berubah ke bentuk besarnya namun berhasil mengendalikan diri. I'm all in. Ia kemudian menceritakan apa yang membawanya sampai ke titik ini. Saat terkurung di dalam botol kuning selama ribuan tahun, jin menjadi marah dan melakukan berbagai cara untuk keluar. Akhirnya, botol kuning itu ditemukan di dasar Laut Merah dengan bentuk yang sudah menjadi batu. Batu itu kemudian digunakan sebagai bahan bangunan kerajaan hingga suatu hari seorang budak bernama Gultan menemukannya ketika memanjat tembok untuk mengintip Pangeran Mustafa yang ia sukai. Alhasil Gultan melepaskan jin dari botol dan jin menawarkan 3 permintaan. Gultan meminta 2 permintaan, agar Mustafa jatuh cinta padanya dan agar memiliki anak dari Mustafa. Untuk menyembunyikan botol agar tidak ditemukan orang lain, Gultan dan jin menyembunyikannya di bawah batu lantai kolam mandi. Sedang ayah Mustafa yang bernama Sultan Sulaiman memiliki selir kesayangan yaitu Hurrem. Sampai suatu hari Hurrem mengasut Sulaiman dengan mengatakan bahwa Mustafa sedang berusaha merebut kekuasaannya. Alhasil Sultan Sulaiman pun menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh anaknya sendiri. He cried out till his breath stopped. Tak hanya itu mereka juga mencoba membunuh Gultan serta bayi di kandungannya, karena tidak ingin kekuasaannya jatuh ke anak Gultan dan Mustafa. Sebelum itu terjadi jin pun memaksa Gultan untuk membuat permintaan terakhir agar menyelamatkan nyawanya. Namun Gultan malah syok dan keburu ditangkap oleh mereka. Jin pun mencoba menyelamatkannya tetapi ada salah satu iblis yang menghalangi jin. Alhasil Gultan pun dibuang ke lautan. Jin lalu mencoba menyelamatkan Gultan tetapi semuanya terlambat dan alhasil jin kembali ke dalam botol serta terjebak di bawah lantai karena Gultan gagal meminta permintaan. Ketiganya setelah kejadian itu jin berusaha sebisa mungkin menarik perhatian orang-orang yang lewat kolam mandi agar ia bisa keluar dari sana. Usahanya itu berjalan selama 100 tahun. Sabar di tahun 1620 hiduplah 2 anak kecil yang bernama Murad dan Ibrahim. Saat keduanya sedang bermain Murad merasakan kehadiran jin dan mencoba membuka lantai kolam mandi. Namun sayangnya usahanya gagal karena ibu mereka datang dan lantai itu terlalu berat bagi Murad. Meskipun gagal jin terus mencoba menarik perhatian Murad selama bertahun-tahun. Namun saat Murad berumur 11 tahun Murad naik tahta sehingga tak ada waktu lagi untuk bermain-main. Ketika Murad berumur 20 tahun ia memimpin perang sedangkan adiknya yaitu Ibrahim menjadi anak mami yang kerjaannya hanya kelon dengan beberapa wanita gemuk. Karena Ibrahim ini lebih suka wanita yang berbadan besar kini Murad menjadi lebih kejam dan haus darah. Ia selalu membunuh orang-orang hanya untuk olahraga. Tapi seiring berjalannya waktu Murad melampiaskan amarahnya dengan mabuk-mabukan. Suatu hari ia meminta untuk mendatangkan beberapa pendongeng handal dari penjuru wilayah, dan jika pendongeng itu gagal membuat Murad terkesan maka ia akan membunuhnya. Sampailah seorang kakek-kakek yang ceritanya selalu membuat Murad tertawa. Namun seiring berjalannya waktu kakek itu meninggal yang tentunya membuat Murad begitu terpuruk dan akhirnya meninggal. Setelah kematian Murad Ibrahim pun terpaksa naik tahta dan ia menjadikan selir favoritnya yang bernama Sugarlum sebagai gubernur Damaskus. Di suatu hari Sugarlum menemukan kolam mandi itu dan tak sengaja terpeleset. PR-nya membuka lantai yang di dalamnya ada botol kuning jin. Jin pun segera menawarkan 3 permintaan ke Sugarlum namun ia menolak menerima hadiah dari jin yang jelek dan akhirnya memenjarakan jin di botol itu lagi lalu melemparkannya ke lautan. Me at your mercy. Kita kembali lagi ke Althea dan jin di mana Althea menolak untuk membuat permintaan dan berharap kalau jin ini kembali lagi ke asalnya.
Alhasil keduanya pun mulai ribut sampai membuat Althea mengatakan kalau ia berharap tak pernah bertemu dengan jin yang akhirnya membuat jin mengamuk sampai memecahkan botol birunya. Hal ini karena jin tak ingin kembali terpenjara di dalam botol seperti pengalaman terakhirnya. Ia lalu kembali bercerita tentang gadis Buddha bernama Zir yang menikah di umur 12 tahun dengan pria paruh baya. Tentunya Zir ini bukan istri satu-satunya karena pria itu memiliki 2 istri lainnya yang selalu memandang rendah Zir karena tidak berpendidikan seperti mereka. Meskipun begitu Zir memiliki kecerdasan sendiri dan suka bereksperimen dari barang-barang bekas. Sampai pada suatu hari pelayan suami Zir tak sengaja menemukan botol kuningan saat membersihkan ikan. Suami Zir pun memberikan botol itu ke Zir. Setelah melayani suaminya, Zir pun mencoba membuka botol itu dan akhirnya melepaskan jin. Sebelum meminta permintaan, Zir menunjukkan beberapa penemuan hebatnya ke jin, namun ia mengaku tak pernah mendapatkan apresiasi dari orang-orang karena mereka menganggap Zir hanyalah gadis biasa saja. Oleh karena itu, Zir ingin menguasai semua pengetahuan yang ada. Setelah mendapatkan itu, Zir mulai merancang sebuah matematika yang menjadi kunci dari ruang waktu dan juga materi, tapi dia mulai mengalami kesusahan. Alhasil ia pun meminta permintaan keduanya, yaitu ingin memiliki kecerdasan seperti jin. Jadi jin pun mengabulkannya sehingga solusi semua yang dipikirkan Zir itu terjawab. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, si jin ini mulai menyukai Zir, jadi ia menghentikan Zir untuk membuat permintaan ketiga agar jin terus bersama Zir. Namun Zir berpikir kalau jin ini menjebaknya. Alhasil keributan antara keduanya pun terjadi sampai akhirnya Zir tak sengaja mengucapkan keinginannya agar tidak pernah kenal atau tahu tentang jin. Alhasil jin pun terperangkap di botol biru yang sebelumnya ditemukan oleh Alia dan Zir lupa semua tentang jin. I have a wish. Setelah mendengar kisah menakjubkan tentang perjalanan jin, Alethea pun akhirnya membuat permintaan pertamanya, yaitu agar Alethea dan jin saling jatuh cinta. Jin pun mengabulkan permintaan Alethea dan keduanya kini memiliki hubungan khusus. Me. Di hari berikutnya, Alethea membawa jin ke tempat tinggalnya di London, tapi saat di bandara Alethea sempat mengalami kesulitan karena botol yang membawa jin harus masuk untuk diperiksa. Awalnya Alethea menolak dan terjadi perdebatan dengan petugas bandara. Alhasil Alethea pun terpaksa membiarkan mereka memeriksa botol tersebut. Untungnya saat scan tak ada keanehan apapun yang membuat Alethea merasa lega. Sesampainya di rumah, Alethea, jin keluar dari botol itu dan kembali ke wujud aslinya. Ia lalu pergi ke halaman rumah dan merasakan sinyal dari perangkat canggih terdengar di telinganya. Jin mengingat jin ini baru pertama kalinya hidup di dunia modern. Bersamaan dengan itu, 2 tetangga Alethea yang suka julid muncul dan mengejek Alethea karena berbicara sendiri. Alethea pun tak terima dengan ejekan mereka dan mencoba melawan balik sehingga terjadi cekcok di antara mereka. Namun jin mencoba menenangkan Alethea dan meyakinkan Alethea kalau ia jauh lebih baik daripada mereka. Itulah tugas jin. Di malam harinya setelah Alethea pulang kerja, ia membawakan makanan buatan jin kepada 2 tetangga tersebut, sehingga hubungan mereka pun kini menjadi lebih baik. Jin juga menunjukkan dirinya di hadapan 2 tetangga tersebut, agar Alethea tidak dianggap wanita gila karena berbicara sendirian. Hello. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Alethea dan jin semakin membaik. Jin juga mulai mempelajari manusia, bagaimana manusia bisa menciptakan perangkat canggih bahkan bisa menyembuhkan orang sakit dalam bidang medis. Sampai akhirnya saat Alethea baru pulang kerja, ia melihat jin duduk lemas dan tubuhnya perlahan-lahan menjadi abu karena belum terbiasa dengan sinyal dari seluler maupun transmisi satelit yang mempengaruhi badannya. Karena tak mau melihat kekasihnya rapuh seperti itu, Alethea pun mencoba membantunya dengan meminta permintaan kedua dan ketiga. Hal ini dilakukan supaya jin bisa menyembuhkan diri dan bebas kembali ke dunia asalnya. To where you belong.
Singkat cerita, setelah Jin kembali ke dunianya, Alethea hidup dengan kesendirian lagi seperti dulu, hingga akhirnya 3 tahun kemudian Alethea menulis buku baru tentang Jin, dan saat ia berjalan di taman Jin yang kini sembuh total tiba-tiba muncul di hadapan Alethea. Meskipun Jin tak bisa hidup lama-lama di dunia modern tapi ia berjanji akan rutin mengunjungi Alethea dan film pun selesai. Mungkin segini saja review dan pembahasan film 3000 Years of Longing 2022. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Samporna. Terima kasih.